Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan dulu untuk menjadi kekuatan dalam melakukan setiap aktivitas kita yang tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Badan WHO Dunia berkata, di dalam tubuh yang sehat terdapat juga pikiran yang sehat. Tetapi bahwa juga firman hari ini, ternyata di dalam tubuh seorang perempuan tadi, dia sakit. Tetapi hatinya tidak sakit. Ini yang luar biasa. Jadi ada orang menyatakan kalau tubuhnya sakit, pikirannya juga sakit, belum tentu. Ada juga berkata bahwa juga hatinya sakit, belum tentu. Itu hanya orang-orang yang bersifat duniawi. Yang ketika tubuhnya sakit, maka pikiran dan hatinya sakit, maka sering marah-marah dan bentak-bentak, dan dia harus suka-sukanya. Kenapa? Karena sakit. Maka jiwanya juga sakit, hatinya juga sakit. Tapi di sini ada seorang perempuan, di waktu dia sakit, tetapi Yesus menyatakan kepadanya, karena Yesus melihatnya dengan kehadiran Yesus Kristus, ternyata tidak mempengaruhi pikiran dan hatinya. Dia datang kepada Yesus. Maka Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Itu sebabnya saudara-saudaraku, supaya kita di saat kita pun juga sakit, apapun penyakit kita, harus iman kita yang menyembuhkan. Tidak pernah harus mengeluh, menangis, cengeng, nggak perlu. Berdoa saja. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya, ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita semuanya mengandalkan Tuhan. Segala penyakit dalam tubuh kita, ya itu yang kita harus katakan, tidak mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi jiwa kita, tidak mempengaruhi pikiran kita. Tapi banyak orang ketika dia sakit, pikirannya juga ikut sakit, hatinya juga ikut sakit, persekutuannya juga ikut sakit, dan juga dirinya juga akhirnya apa? Akhirnya makin parah. Akhirnya bisa langsung akhirnya bahwa penyakit itu akan membawanya, ya bisa membawanya semakin lebih parah lagi. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat di sini, kunci yang terutama dalam hidup kita lah iman. Kalau kita beriman, apapun masalah dalam hidup kita, kita tidak pernah kalah. Penyakit apapun itu tidak pernah mengalahkan kita kalau kita orang yang beriman. Orang yang beriman itulah orang yang berserah kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakannya. Kalau kita menyadari Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang memberikan kepada kita, tentu di sini ialah yang paling luar biasa. Kita yakin juga dengan percaya, dengan iman kita, obatnya adalah Yesus Kristus. Obatnya adalah hati kita. Obatnya adalah pikiran kita. Obatnya pikiran dan hati. Maka kata firman Tuhan, hati yang gembira, hati yang senang adalah obat yang paling mujarab. Tapi lihat, begitu banyak orang yang sakit, hatinya parah sekali, makanya semakin parah. Maka firman Tuhan hari iman, obatnya adalah iman, obatnya adalah semangat, obatnya adalah Tuhan Yesus Kristus, obatnya adalah jika dalam diri kita itu ada hormon kita itu, hormon yang penuh dengan yaitu bersemangat, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka segala penyakit itu akan kalah. Jadi kita harus menyadari tubuh kita ini tubuh yang panah,
Artinya tubuh yang penuh dengan banyak penyakit, banyak kelemahan. Tapi jangan pernah hatimu, imanmu, pikiranmu jangan pernah sakit. Karena itu akan akan memperparah hidup kita. Tapi mari kita, kunci utama pertama dalam diri kita lah, obatnya lah iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini. Engkaulah Tuhan iman kami. Amin.